Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ekunia dalam Talk Show SMP Negeri 2 Cigombong. Telah hadir bersama kita Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Eis Rustini SPD Ekop. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan baik ya di rumah ya Bu ya. Amin. Ibu, ada beberapa hal kaitannya dengan kesiswaan ya Bu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada mengenai tata tertib. Gimana sih cara penerapan tata tertib SMP Negeri 2 Cigombong di masa pandemik seperti ini? Iya, baik Ibu. Iya. Untuk pertanyaan yang Ibu ajukan mengenai tata tertib, ini sebenarnya masih bisa dilaksanakan meskipun pembelajaran kita dengan menggunakan sistem daring. Ya, contohnya saja, misalnya untuk kedisiplinan waktu, ya, kedisiplinan waktu itu sudah ada dalam tata tertibnya bahwa belajar itu dimulai misalnya jam 7 atau kalau daring itu kan jam 7.30 sampai dengan misalnya untuk hari Senin itu sampai jam 12. Nah, di sini anak diminta untuk bisa hadir tepat waktu dan bisa mengikuti pembelajaran itu secara tuntas atau dengan kata lain sampai selesai. Nah, itu masih tetap ya, karena nanti ada kaitannya dengan mungkin penilaian dari guru mata pelajaran. Nah itu ya, jadi masih bisa, apalagi untuk tata tertib masa daring ini di SMP Negeri 2 Cigombong itu ada sedikit tambahan. Oh, seperti itu. Ya. Boleh disampaikan Ibu? Sudah. Oh, sudah disampaikan. Dalam mungkin nanti dalam pemberian materi yang berkaitan dengan tata tertib itu ada disampaikan bagaimana tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong ketika masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa poin yang merupakan ini tambahan dari tata tertib yang sudah ada. Itu mungkin Bu. Baik, selanjutnya dalam masa pandemik itu ada peran orang tua mengenai penegakan kedisiplinan ini kan. Apa sih contohnya dari peran orang tua itu? Ya, di masa pandemi COVID-19 ini dengan sistem belajar daring atau kita biasa menyebut belajar jarak jauh ya Bu ya. Nah, ini peran orang tua sangat penting dan sangat utama ya. Karena ibaratnya kalau orang tua di masa pembelajaran daring ini merupakan perpanjangan dari guru, mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Contoh misalnya begini, tadi masalah kedisiplinan. Iya. Gitu kan, sudah ada jadwal untuk belajar itu dimulai jam berapa, kemudian selesai jam berapa. Nah, di sini orang tua dimohon untuk berperan serta dalam mengingatkan anak-anaknya atau putra-putrinya supaya mereka bisa tepat hadir dalam kegiatan pembelajaran. Ya, misalnya ketika mulai pembelajaran, orang tua kalau bisa itu mendampingi Selalu ya. ya, kalaupun misalnya tidak terus mendampingi, minimal mengecek anak. Walaupun Gitu. misalnya orang tua itu sedang bekerja dua-duanya gitu ya. Betul. Karena kan kita tidak bisa menutup mata ya Bu ya. Di masa sekarang itu orang tua banyak yang bekerja. Bapak, ibu dua-duanya bekerja. Nah, ini juga merupakan permasalahan bagi kita dalam pembelajaran daring. Tapi itu kalau menurut saya masih bisa dilakukan ketika ada kesempatan orang tua untuk berkomunikasi dengan anak. Karena kan komunikasi itu bukan hal yang sulit kalau masa sekarang ya. Dalam satu rumah ya. Itu ya. Jadi bisa ditanyakan apakah anak ini sudah masuk mengikuti pembelajaran gitu ya, atau belum gitu. Kemudian untuk tugas juga sebetulnya bisa kan ditanyakan apakah anak sudah mengerjakan atau belum. Mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan guru mata pelajarannya. Iya, betul, ya, Bu, ya? betul. Orang tua juga ini kalau menurut saya perlu kerjasama yang baik dengan guru, ya, entah itu dengan wali kelas ataupun dengan guru mata pelajaran, sehingga apa yang ditugaskan oleh setiap guru orang tua tahu dan memudahkan orang tua untuk mengecek ke anak gitu mungkin.
Nah, selanjutnya lagi kegiatan kesiswaan itu kan ada banyak ya Bu ya. Iya. Selain di rumah itu apa aja sih yang bisa dilakukan gitu selain dari pembelajaran daring ini? Untuk kegiatan kesiswaan ya. Iya, betul. Ya, mungkin satu contoh misalnya dalam kegiatan memperingati hari-hari besar keagamaan seperti yang akan kita laksanakan untuk besok ya, berkaitan dengan Idul Adha, itu bisa anak mengikuti bagaimana proses untuk pelaksanaan kurban atau pelaksanaan sholat Idul Adha. Sekalipun sekarang mungkin karena masih ada ketentuan atau keterbatasan ruang gerak dengan adanya PPKM ya, itu sebenarnya bisa saja ya, ada beberapa masjid yang masih melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Nah, itu anak bisa diinstruksikan mengikutinya gitu ya. Kemudian juga untuk pemotongan hewan kurban mungkin itu juga anak bisa belajar di luar ya, atau di lingkungan rumah bagaimana sampai dengan pembagian ke orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Berarti banyak ya Bu ya kegiatannya. Itu hanya salah satu saja. Nah, terus selanjutnya sebelum masa pandemik itu kan ada ekstrakurikuler ya Bu ya. Betul. Terus bagaimana sih kegiatan pembinaan karakter ekskul yang masih berjalan di sekolah ini selama pandemik ini? Iya betul. Nah, untuk tahun lalu ada beberapa ekskul yang masih menjalankan kegiatannya meskipun dengan daring ya, melalui daring. Iya betul. Kemudian juga mungkin kalau dengan selain ya bisa melalui WA ya Pak ya Bu. Nah, itu bisa juga misalnya, atau anak-anak ya, kalian bisa juga melalui misalnya YouTube ya, atau juga ya betul, mungkin atau dengan media sosial lainnya. Karena anak-anak sekarang kan sudah bukan hal yang baru untuk FB ya, Facebook ataupun Instagram itu ya. Nah, itu bisa dijadikan sarana untuk kegiatan ekstrakurikuler di masa pandemi ini. Karena ekskul di kita itu kan banyak ya Bu ya. Ada PMR, ada Paskibra. Terus itu sebenarnya apa sih yang bisa dipilih ekskulnya dan diikuti oleh siswa? Salah satunya apa? Nah, ini tergantung pilihan anak mungkin ya. Berarti masih bisa dipilih ya, walaupun dalam keadaan daring juga. Betul gitu. Dan tetap berjalan. Iya, meskipun untuk sementara mungkin kegiatannya tidak semaksimal waktu kita PTM gitu ya, kita belajar luring gitu kan, kegiatan pasti akan lebih banyak. Tapi minimal gitu, ini kalau anak mengikuti kegiatan ekskul ini akan menambah pengetahuan anak, bisa juga mengembangkan bakat yang ada dalam diri anak ya, belajar juga mengenai kedisiplinan, kemudian belajar berorganisasi, dan banyak sekali manfaatnya kalau menurut saya gitu. Jadi untuk pilihan ekskul itu kembali lagi ke bakat dan minat anak. Mungkin juga bisa didiskusikan ya dengan orang tua, sebaiknya anak ini mengikuti ekskul apa gitu. Kalau ekskul itu kan salah satu bidang yang non akademik ya Bu ya. Itu bisa diraih oleh peserta didik gak sih prestasinya? Karena non prestasi akademiknya masih bisa dilaksanakan, bisa diikuti gak sih kalau ada lomba-lomba kayak gitu? Bisa. Bahkan di masa pandemi COVID-19 kita juga masih sekolah kita SMP Negeri 2 Cigombong itu pernah beberapa kali mengikuti perlombaan secara daring gitu ya, dan alhamdulillah sempat beberapa kali mendapatkan predikat juara ya. Seperti contohnya untuk PMR itu pernah mengikuti lomba fotografi ya yang diadakan oleh Universitas Jambi gitu ya. Nah, atas nama ini ternyata mendapatkan juara ya. Ya betul, dan ini nggak main-main loh, ini adalah tingkat nasional ya. Kemudian waktu itu yang mengikuti lomba itu atas nama
Siti Syakira Zahra, Wah, ya, selamat yang ya. sekarang Iya. masih Di kelas? duduk di kelas 9. Oh, di kelas ya, 9. gitu. Kemudian juga ada pernah Pramuka juga pernah mengikuti Jambore, ya, ini tingkat kabupaten, ya, lomba. Dan itu juga alhamdulillah mendapatkan gelar juara. Lalu yang paling banyak sih sebenarnya dari PMR. Oh. Iya. Ini tak lepas dari bimbingan Bapak Kanova SPD untuk pembina ekskul. Tidak membatasi ruang gerak mereka ya, walaupun di masa pandemik seperti ini ya. Alhamdulillah tidak. Meskipun ada ya, tapi tidak menjadi statis. Iya. Gitu ya, tidak. Mereka bisa mengeluarkan pikiran, betul. minatnya Iya. dari mana, kayak gitu kan, kemana. Bisa mengembangkan, Mengembangkan, ya. mengembangkan bakat, nah, gitu. Meskipun dalam segala keterbatasan, gitu ya. Oke, yang terakhir Ibu, pesan untuk peserta didik dan orang tua. Pesan untuk peserta didik, mungkin Ibu hanya bisa berpesan, sekalipun kita masih belajar melalui daring atau belajar jarak jauh, Ibu tidak bosan-bosan untuk meminta atau memohon kalian untuk tetap bersemangat, ya, jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap kalian bersemangat untuk belajar, untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan ilmu yang barokah sehingga nanti akan berguna, bermanfaat dalam kehidupan kalian nanti kelak, ya. Kemudian juga selalu Ibu ingatkan, jaga protokol kesehatannya, jaga kesehatan, kita jangan lupa berdoa tetap, ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu. Amin. Ya, di bumi pertiwi kita ini. Amin. Mudah-mudahan kemudian kemudian mungkin kalau untuk orang tua juga saya tidak bosan-bosan memohon bantuan orang tua untuk kerjasamanya, ya, supaya juga bisa mendampingi putra-putrinya terutama dalam masa pembelajaran daring ini, karena sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali motivasi dari orang tua itu akan membentuk anak dalam keberhasilan anak dalam belajar daring ini. Mungkin itu saja ya yang Ibu bisa sampaikan. Baik, terima kasih untuk hari ini mengenai kesiswaan di masa pandemik seperti sekarang ini.